Manajemen diri adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol berbagai aspek diri, seperti fisik, emosi, perasaan, pikiran, dan perilaku demi mencapai tujuan dan hidup yang lebih baik. Sementara itu, filsafat Jawa sesungguhnya adalah sebuah sistem pemikiran yang berakar pada budaya Jawa dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan dan kebijaksanaan dalam hidup. Filosofi Jawa menekankan pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual, serta menekankan nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesabaran, dan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali dalam rubrik Sinau dari Paguron Carubanagari bersama saya Imam Tri Karsohadi. Sahabat sekalian, berdasarkan hasil FGD di grup-grup WA, untuk kali ini kita akan membahas kearifan lokal yang kalau kita gali sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara kolektif, yaitu tentang manajemen diri berdasarkan filsafat Jawa. Sebelum membahas manajemen diri berdasarkan filsafat Jawa, kita akan bahas dulu esensi manajemen diri secara general, di mana manajemen diri adalah kemampuan seseorang untuk mengontrol berbagai aspek diri, seperti fisik, emosi, perasaan, pikiran, dan perilaku demi mencapai tujuan dan hidup yang lebih baik. Ini mencakup kemampuan untuk mengatur waktu, prioritas, dan sumber daya, serta mengelola emosi dan pikiran untuk mencapai efisiensi dan keseimbangan dalam hidup. Sementara itu, filsafat Jawa sesungguhnya adalah sebuah sistem pemikiran yang berakar pada budaya Jawa dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan dan kebijaksanaan dalam hidup. Filosofi Jawa menekankan pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual, serta menekankan nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesabaran, dan kasih sayang. Baik, kita mulai dulu dari pengertian manajemen diri. Manajemen diri adalah proses mengatur dan mengelola diri sendiri secara efektif agar dapat hidup lebih berkualitas dan mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun aspek-aspek manajemen diri meliputi adalah pengendalian diri, yaitu sebuah kemampuan untuk mengontrol emosi, pikiran, dan perilaku. Yang kedua adalah aspek kesadaran diri, yaitu pemahaman tentang kekuatan, kelemahan, dan nilai-nilai diri sendiri. Berikutnya adalah aspek pengelolaan waktu, yaitu kemampuan untuk mengatur waktu dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki. Yang keempat adalah aspek prioritas, yaitu kemampuan untuk membedakan tugas-tugas penting dan tidak penting, serta mengalokasikan waktu dan energi pada tugas-tugas yang paling penting atau yang prioritas. Yang kelima adalah aspek pengelolaan emosi, kemampuan untuk mengelola dan meredakan emosi negatif, serta mengarahkan emosi positif untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang keenam adalah aspek pengelolaan pikiran, yaitu kemampuan untuk mengatur pikiran dan fokus pada hal-hal yang positif dan produktif saja. Yang berikutnya adalah pengambilan keputusan atau decision making, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Lalu pertanyaannya, apa sih manfaat dari manajemen diri? Jawabannya adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan manajemen diri yang baik,
seorang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien dan produktif. Kemudian manfaat kedua adalah mencapai tujuan, di mana manajemen diri membantu seorang untuk merencanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan. Dengan manajemen diri yang baik, kita dapat membantu seseorang untuk mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan mental maupun fisik. Manfaat yang keempat adalah meningkatkan kualitas hidup. Karena manajemen diri atau dengan manajemen diri yang baik dapat membantu seseorang untuk hidup lebih teratur, bahagia, dan bermakna. Contoh-contoh manajemen diri misalnya membuat rencana seperti membuat daftar tugas harian atau mingguan untuk mengatur waktu dan prioritas. Kemudian mengatur waktu dengan menggunakan alat seperti kalender dan aplikasi manajemen waktu lainnya untuk mengatur jadwal kita. Yang ketiga adalah selalu berpikir positif guna mengganti pikiran negatif untuk meningkatkan mood dan produktivitas. Yang keempat adalah mengatur waktu untuk berolahraga secara teratur guna meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Yang kelima adalah membaca dan atau deres Al-Quran, membaca Al-Quran. Yang keenam adalah bisa juga sekali-kali dengan mendengarkan musik yang menenangkan untuk meredakan stres. Contoh lainnya adalah membaca buku atau literasi lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan. Kita harus setiap waktu belajar sehingga ilmu pengetahuan wawasan kita makin bertambah. Yang berikutnya adalah journaling, yakni mencatat pikiran dan perasaan untuk memahami diri sendiri secara lebih baik. Dan yang kesembilan adalah melakukan tafakur atau meditasi ya, guna meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi stres. Nah, kalau contoh-contoh aplikasi manajemen diri itu yang sangat penting ya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk misalnya pendidikan, yaitu membantu siswa bagi yang mengajar atau ustadz untuk belajar lebih efektif, mengatur waktu belajar dan mencapai tujuan akademik. Kemudian dalam lingkup karir adalah membantu karyawan untuk meningkatkan kinerja, mengelola waktu dan mencapai tujuan karir maupun target goal bersama. Yang ketiga adalah aplikasi mengenai relationship atau hubungan, yakni membantu seorang untuk berkomunikasi dengan baik. Ini penting ya, komunikasi penting. Tujuannya bagus, kalau komunikasinya buruk nanti salah persepsi, salah pengertian, malah kacau akhirnya. Jadi itu membantu seorang untuk berkomunikasi dengan baik, kemudian cara mengelola emosi dan selalu menjaga silaturahmi serta hubungan yang sehat. Nah, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari misalnya contoh yaitu membantu seorang untuk cara mengelola keuangan, menjaga kesehatan, dan mencari keseimbangan dalam hidup. Itulah kira-kira manajemen diri secara general. Nah, kita selanjutnya membahas tentang manajemen diri berdasarkan filsafat Jawa. Sahabat sekalian, kita kalau berbicara tentang manajemen diri sebenarnya ajaran nilai-nilai lokal kita, domestik kita jauh dari waktu yang lalu. Para nenek moyang kita telah mengajarkan nilai-nilai ini, salah satunya di tanah Jawa, kemudian dikenal dengan filsafat Jawa ya, seperti yang saya katakan di atas, bahwa filsafat Jawa adalah sistem pemikiran yang berakar pada budaya Jawa dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan dan kebijaksanaan dalam hidup. Dan filsafat Jawa ini menekankan pentingnya harmoni antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Nah, serta menekankan nilai-nilai seperti kerendahan hati, kesederhanaan, dan kasih sayang. Ada beberapa elemen-elemen kunci dalam filsafat Jawa. Di antaranya adalah urip iku urung. Nah, nanti kita bahas ini dari elemen-elemen satu persatu di episode berikutnya.
Saya ulangi lagi bahwa yang pertama adalah urip iku urung, bahwa hidup itu menyala. Artinya manusia harus berbuat baik dan bermanfaat bagi sesama. Baru itu disebut manusia. Yang kedua adalah memayu hayuning bawana, yang berarti adalah berusaha untuk menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta. Yang ketiga adalah ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Jadi jangan mudah berheran-heran, menyesal, terkejut, atau lebay, manja. Selanjutnya adalah suro diro joyo jaya diningrat lempur dening pangastuti. Artinya sifat keras hati hanya dapat dikalahkan dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Elemen kunci berikutnya adalah ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sakti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Artinya berjuang tanpa perlu kekuatan, menang tanpa merendahkan, berwibawa tanpa mengendalikan kekuatan, dan kaya tanpa bergantung pada materi alias ubud dunia. Elemen kunci selanjutnya adalah saapi-api ke wong yen awehi pitulung kanthi cara dedemitan. Jadi sebaik-baiknya orang adalah yang memberi bantuan secara diam-diam. Elemen kunci berikutnya adalah ajar rumangsa bisa. Jangan merasa bisa. Nanging bisa rumangsa, tapi bisa merasakan. Jadi jangan hanya merasa mampu, tetapi juga merasakan dampak dari sebuah tindakan. Berikutnya adalah migunani tumparing lian atau bermanfaat bagi orang lain. Jadi selalu berusaha untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Elemen kunci lainnya adalah tentang eling sangkan paraning dumadi. Jadi ingat dari mana berasal dan tujuan hidup. Nah, ini penting. Jadi kita harus selalu mengingat asal usul dan tujuan hidup kita. Penerapan filsafat Jawa ini tidak hanya menjadi bagian dari sebuah tradisi, tapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat ini dapat membantu individu untuk mencapai keseimbangan, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam hidup, serta dapat meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab moral maupun sosial. Jadi kesimpulannya bahwa filsafat Jawa ini menawarkan sistem pemikiran yang kaya dan mendalam, dengan nilai-nilai yang relevan dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip filsafat ini, seseorang dapat mencapai keseimbangan, kebahagiaan, dan keharmonisan dalam hidup. Sampai di sini dulu. Nanti ketemu lagi di Sinau bab berikutnya yang akan membedah satu persatu elemen-elemen kunci dari filsafat Jawa. Yang pertama adalah nanti kita akan bedah atau kita bahas tentang urip iku urup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.